Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Siswa dengan saya Ibu Desi Dwi Lestari dari SMA Negeri Arjasa. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi dan sosialisasi tentang pemilihan jurusan dan perguruan tinggi dengan menggunakan aplikasi PowerPoint dengan memanfaatkan fitur screen recording. Fungsinya dari fitur screen recording di sini adalah merekam presentasi yang akan disampaikan tanpa harus live, cukup dengan video yang ditampilkan tanpa mengurangi isi dan makna dari presentasi tersebut. Ya, selanjutnya kita akan melaksanakan atau presentasi tentang memilih jurusan dan perguruan tinggi. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perguruan tinggi. Ya, ada 3 ya di sini jenis perguruan tinggi. Yang pertama di sini adalah perguruan tinggi negeri, yang kedua perguruan tinggi swasta, dan yang terakhir di sini adalah perguruan tinggi kekedinasan. Nah, yang selanjutnya ada bentuk-bentuk perguruan tinggi. Ada akademi, di sini ada Akmil dan Akpol. Kemudian ada sekolah tinggi, di sini ada STI dan STAT. Ada institut, meliputi ITB, ITS, dan ISI. Kemudian di sini adalah politeknik, ada PNJ, PPNS, Polij, maupun Poltekkes. Serta di sini yang terakhir universitas, yaitu ada UI, UGM, UNED, Universitas Ciputra, dan UNN. Ya, sebentar lagi kita akan masuk tentang akademi, yaitu Akmil. Mari kita menyimak video tentang Akademi Militer sebagai berikut. Bisa dipikirkan ya, ingin kami baik, beliau ya. Nanti kalau media yang berlanjutkan militer bisa menghubungi website yang ada di dalam video ini, anak-anak. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan melanjutkan kembali tentang presentasi. Nah, di bagian Akademi Polisi, bagi siswa yang ingin melanjutkan ke Akademi Polisi, disimak baik-baik ya tentang video yang ditampilkan berikut ini.
Ya, bagi siswa yang ingin melanjutkan ke AKOL juga bisa melihat website yang ada dalam video tersebut ya anak-anak ya. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan melanjutkan langsung di universitas yang biasanya di sini dijumpai atau diminati oleh siswa kita ya, yaitu Universitas Negeri Jember. Nah, ini bisa kita lihat ya websitenya, jadi terkait dengan cara pendaftaran, kemudian bagaimana jurusannya apa saja, itu bisa dilihat dari website berikut ini ya. Jadi nanti anak-anak bisa mengakses apa itu jurusan, akreditasi, itu bisa dilihat dari website yang ada dalam PowerPoint ini. Udah jelas ya, nanti bisa di menghubungi kontak person atau menghubungin kita sebagai guru BK ya, karena di sini konsultasinya juga ke kami selaku guru BK. Bisa saya lanjutkan ya kembali ke presentasi yang tadi. Kemudian di sini terkait dengan jalur masuk perguruan tinggi. Saya jelaskan di sini ada beberapa ya di sini jalur masuk. Yang pertama di sini adalah SNBP ya. Kemudian yang kedua di sini ada SNBT dan yang ketiga ada Mandiri. Terus yang keempat di sini ada SMP, SBMPTN, ada Senam TN, kemudian ada SMBPTS dan ada kedinasan. Saya akan menjelaskan berikut masing-masing. Yang pertama terkait dengan SNBP yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Ada yang perlu diperhatikan ya, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama di sini dihitung berdasarkan nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% dari bobot penilaian. Kemudian yang kedua di sini dihitung berdasarkan nilai rapor dengan paling banyak 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dituju atau portofolio atau presentasi yang paling banyak 50% dari bobot penilaian. Dan yang terakhir di sini, tidak semua siswa bisa mengikuti jalur ini. Siswa yang bisa mengikuti jalur SNBP adalah siswa eligible, yaitu siswa yang dipilih oleh sekolah berdasarkan penilaian prestasi akademik maupun non-akademik. Yang selanjutnya di sini adalah SNBT atau UTBK, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, di sini berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Tes yang untuk SNBT yaitu tes potensi skolastik atau TPS meliputi ada 4 aspek. Yang pertama di sini adalah potensi kognitif, yang kedua di sini ada penalaran matematika, ada literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris. Nanti anak-anak bisa melihat lagi ya untuk perkembangan lebih lanjut lagi terkait dengan tes yang ada dalam jalur SNBT. Yang ketiga di sini adalah jalur mandiri. Ada beberapa item yang perlu diperhatikan, yaitu di sini metode penilaian dari calon mandiri tersebut ya. Di sini kalian bisa mendaftar secara mandiri. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tes secara mandiri, kerjasama tes melalui perguruan tinggi masing-masing, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes, dan menggunakan metode penilaian mahasiswa lain juga yang perlu diperhatikan. Ya, besaran biaya di sini dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi.
calon mahasiswa nantinya melaporkan melalui kanal pelaporan Whistleblowing System Inspektur Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi. Nah, yang keempat di sini adalah SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Biasanya di sini diselenggarakan secara nasional oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi dan di sini merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan hasil UTBK ya, hasil ujian tulis berbasis komputer atau kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh perguruan tinggi negeri. Nah, yang keempat di sini yang kelima di sini ada senam PN ya, seleksi nasional masuk Politeknik Negeri. Jadi, di sini difokuskan pada bidang vokasi atau Politeknik Negeri di seluruh Indonesia. Untuk seleksinya di sini diadakan secara serentak berdasarkan pada prestasi akademik siswa dengan melihat nilai raport dan prestasi-prestasi lainnya selama mengikuti pendidikan di SMA. Untuk biaya pendaftarannya yaitu gratis ya, ditanggung oleh pemerintah sehingga pesertanya tidak dikenakan biaya pendaftaran. Nah, yang keenam di sini adalah SMDPTS, yaitu seleksi masuk bersama perguruan tinggi swasta. Ada jalur di sini biasanya ada beberapa jalur. Yang pertama ada jalur prestasi, kemudian ada jalur tes, jalur undangan dengan sekolah yang telah memiliki kerjasama ataupun MOU. Dan yang terakhir di sini adalah jalur kedinasan. Berikut ini ada 6 sekolah kedinasan di Indonesia. Yang pertama adalah ada STEK, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, ada Akademi Militer Akmil, ada Akademi Angkatan Laut. Kemudian juga ada Akademi Angkatan Udara atau AAU di sini. Kemudian ada Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. Kemudian ada AKPOL, Akademi Kepolisian, ada Akademi Imigrasi, dan ada Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat. Nah, akan saya jelaskan lebih lanjut ya terkait dengan informasi seleksi masuk perguruan tinggi bisa dibuka di website SNPMB. Ya, silahkan bisa dibuka akses link di bawah di video ini ya. Kalau misalkan SNPMB di sini ada http://portal.snpmb.dp3kemendikbud.go.id ataupun kalian bisa ini tentang IG-nya SNPMB sendiri. IG-nya perlu di-add ya. Kemudian terkait dengan informasi SNBP maupun SNBP juga ada dalam link sebagai berikut yaitu https://www.snpmb.bp3kemendikbud.go.id ataupun terkait dengan informasi KIPK bisa dibuka di websitenya di https://puslabdik.kemendikbud.go.id. Ya, kemudian saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih strategi atau kiat untuk memilih jurusan sesuai dengan yang kalian inginkan. Perlu diperhatikan baik-baik ya anak-anak di sini. Yang pertama di sini, pilihlah jurusan sesuai dengan passion, bakat, dan minatmu. Dan itu harus dikenali. Karena kalau misalkan nanti kalian tidak sesuai passion, kalian nanti kuliahnya juga asal-asalan. Kemudian di sini, melihat peluang diterima. Ya, penting sekali untuk melihat peluang diterima. Itu perlu diketahui sedini mungkin juga. Kemudian, yang ketiga di sini, disesuaikan dengan kemampuan akademik selama di sekolah ya. Jadi sangat penting sekali, misalkan kita kemampuannya masih kurang, tapi nanti kita mengambil kedokteran, juga mustahil juga. Kemudian selanjutnya di sini yang dilihat juga terkait dengan rekam jejak alumni. Nah, ini alumni sebelumnya di sini ada yang diterima atau tidak, itu juga menentukan untuk proporsional diterima di perguruan tinggi. Dan yang terakhir di sini adalah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Itu ya terkait dengan kiat atau strategi untuk memilih jurusan perguruan tinggi. Nah, yang selanjutnya di sini saya selaku guru BK biasanya menerima apa sih kendalanya yang dihadapin atau kebingungan apa saja yang dihadapin oleh siswa untuk menentukan jurusan atau pilihan program studi yang akan dipilih. Saya akan menjelaskan satu-satu di sini. Yang pertama,
kendala yang dihadapi biasanya tidak memahami atau mengenal dirinya sendiri. Nah, ini sangat penting sekali ya. Kalian di sini tidak mengenali bakat dan minatnya, itu harus bagaimana, bingung dan sebagainya, padahal itu sangat penting sekali. Kemudian hal ini bisa dilihat dari hasil psikotes yang kalian terima waktu kelas 1 dulu, itu juga sangat menentukan. Kemudian kalian juga mengenali kalau misalkan diri kalian ini, misalkan passion saya Bu, ternyata saya hobinya musik. Nah, itu bisa nanti kita sarankan ke jurusan seni. Ya, kendala yang kedua di sini adalah ikut-ikutan teman satu kelompok. Ya, hal ini juga tidak boleh ya ikut-ikutan. Yang kuliah siapa, kemudian ikut temannya jurusannya apa, itu juga tidak boleh. Jadi memang kalau misalkan menentukan jenis perguruan tinggi itu tidak boleh ikut-ikutan teman. Jadi kita sendiri harus tahu apa saja yang menurut kita itu pilihan kita sendiri. Kendala yang ketiga di sini adalah terbentur dengan keinginan orang tua. Nah, ini yang paling sering dialami oleh kalian ya sebagai siswa. Nah, misalkan di sini Bu saya sebenarnya kuliahnya pingin di ITS Bu, tapi orang tua saya pinginnya di Universitas Jember saja karena saya tidak boleh di luar kota. Nah, coba dipertimbangkan masing-masing dengan keluarga terkait dengan keinginan tersebut. Nah, nanti bisa dibuat solusi apakah sih kelebihan dan kelemahannya kalau misalkan nanti kuliahnya di luar kota ataupun misalkan tetap harus di dekat dengan orang tua. Ya, kemudian yang terakhir di sini kendalanya yaitu kurangnya pengetahuan tentang jurusan atau prodi. Ini juga yang menjadi momok ya atau di sini menjadi kendala kalian mengikuti memilih program studi yang diinginkan karena di sini untuk jurusan apa ini harus penting perlu diketahui masing-masing dari kalian ya. Jadi buka browsing informasi yang didapatkan bukan hanya kami dari Guru BK, informasi yang didapatkan bisa dari internet ataupun informasi dari kakak kelas kalian ya. Jadi sangat penting sekali. Baiklah di sini sudah selesai terkait dengan presentasi yang saya sampaikan. Semoga presentasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.